masa depan. Kita masuk ke masa depan tahu. Jangan kita di masa depan. Kalau kamu udah gede, udah kamu udah Dulunya itu kan kali ya, batu-batu ini tuh kayak patung-patung dulu gitu kali ya, untuk penjaga gitu. dan guna. pada hilang. Dan Iya. gunanya. Hai. Biasanya di depan juga nggak apa-apa. Tapi kan keren sih, batu-batu masih bagus. Hmm? Batu-batunya masih pada bagus. Apa Iya, apa nah di ini kalau ya kan ada yang diperbarui. Awalnya kan di yang hilang diganti yang baru, tapi ternyata Hancur. pada perubahannya hancur, kemakan dengan segitu. Kamu ada tiga. Ih, Udah gua ada kedeket. itu udah direkam itu bacaan. cagar belum Pada ke sana sih. muter-muter. Iya. Ada yang jadi lukisan, ada yang enggak. Ayah, jangan. Ayah, jangan nanti ayah dimarahin. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di atas, Pak. Wih, ada bentuk pesawat. Bukan bentuk ini kamu. Wow, jadi helikopter. Kasih. Jangan nyimak itu kan. Terbang, kamu bisa ke surga. Caranya itu kalau pengembala naruh Ngomongnya. kambingnya di Candi Jiwa itu di tanah itu hilang mati. Tadi Mbak Didit pas baru datang tuh nyium bau kambing, pokoknya kayak bau, kalau nggak kambing sapi lah, bau gitu dah. Makanya pas tembak tadi langsung ser itu, dia nyari dulu, Adi ngomong dulu nih nyari dulu siapa tahu ada. Nih aja nih. Bukan udah hancur, baru temukannya begitu. Jatuh. Bah, atau fokus bah. Nih, sini nih. Bentuk. Itu nama bentuk. Ada orang nih. Nih, ada yang ini. Hah? Kok sendirian? Iya. Kok sendirian pula? Iya. Ini mah kalau Nah, ini kan ini drone itu bisa. tembok yang mengeliat tuh bergerak. Hilang. Beliau gitu ya. Lihat. Sudah hilang. Hilang. Udah. Kau lihat apa? Bagus awannya. Anak gua belum makan. Yang terlalu ke pinggir. Ada di situ ya kan? Nah, itu kan batu gunung, kenapa ada di situ gitu? Tanya. Tanya, kamu ngeliat nggak ada siapa di situ? Mirip kayak ikan. Itu mah ikan lele. Oh iya bener ya Be ya, 4 depan belakang ya. Iya. Tapi kiri kanannya nggak ada. Makanya kan 4 kali 5 pancer gitu. Ini apa? Jadi angin, jadi darat itu yang disebut matahari, ya kan? Sun ya kan, darat, Oh iya air, bener ya. angin. Nah, Oh iya. yang disebut 4 kali 5 pancer itu, jadi unsur-unsurnya. Gitu. Dia bersatu, disatukan. Apa ini? Tapi kalau sendiri-sendiri, anginnya bergerak sendiri, jadilah puting beliung. Oh. Angin dengan api kayak di Amerika tuh, angin tapi Nggak enggak. rapi, nggak rapi. Tapi kalau bersama bisa di ini karena dimusyawarahkan. Karena semua punya jiwa masing-masing. Tapi kalau walaupun karakternya seperti matahari atau api, seperti darat, Ayo, bapaknya mau pulang. Menunggu.
Tapi ini belum ketahuan ya, Be ya. Candinya punya siapa ya? Ayo sini sini. Ya, sini. Kak. Ini. Sini. Ini tuh. Kalau kasih guys. Wah, ini dulunya dibuat. Iya, dulunya begini. Oh, iya dari pasir Dulunya. tuh ya. Itu Oh, kan dulunya kayak ini di sawah, pasir kayak- ya, Bang. Iya, Abah, namanya ke sawah. Abah. Ada tanah undukan. Jadi anak Abah ini dulunya pasir ya, Bang. Jadi tadinya, ini kan digali sampai berapa meter. Dalamnya ada beginian. Oh, Awalnya cicak. Oh, cicak. Ya, lihat apa? Oh, sini kali lagi santai Mas. Eish. Abah ini dulunya pasir ya. Oh, ini ada itu aneh, Bah. Cicak. Penemuannya. Banyak banget ya. Ada emas, Bah. Hmm? Lempengan Emasnya. Heeh. Ayah, ini apa? Bergoresan. Hewan apa, Ayah? Iya. Ayah, ini hewan apa? Amit asing. Ayah. Ayah, ini hewan apa? Mana? Ini. Itu kan hewan, itu kerangka manusia ini. Kerangka manusia. Ada kerangkanya. Kenapa? Ada pertanyaan? Jangan-jangan ada yang meninggal. Ada ya? Ayo. Ada gugur ya. Gugur. Coba dia boleh digendong. Ada kucing berantem. Tadi loh. Ayo. Ada juga di Dan sini. dilihatin itu Itu di museumnya. Di museumnya kalau prasejarahnya kenapa dibilang ada masa prasejarah? Karena di sini kita banyak menemukan temuan rangka-rangka manusia akhir ini masa ada kata prasejarah. manusia. Di sini banyak. Tapi nggak tahu. Ada situs lempeng dan Orang dongeng. yang tidak Dan tahu mungkin dulu itu sebelum masuknya Tarumanegara di pertengahan abad 5 ini di sini tuh ada semacam inilah kalau kamu itu aku tahu. nenek moyang akhir masa Coba kamu prasejarah itu. Kenapa dibilang pemakaman? Karena rangka yang kita ketemukan itu jaraknya teratur 70 cm 70 cm dengan arah hadap ke arah pintu laut kepalanya. Ini Itu kalau untuk candinya, kalau dari tes carbon dating bata pulang. semuanya menunjukkan penanggalan pada dua masa. Masa pertama itu masa yang Tarumanegara di abad 5 sampai 7 dan 7 sampai 10 itu pengaruh dari Sriwijaya. Sriwijaya. Kalau untuk candinya, kenapa ada maksudnya pengaruh Sriwijaya itu karena ada beberapa informasi yang memang sangat minim lah, masih minim lah. Jadi pertama itu dulu ada, mohon maaf nama bukunya saya lupa, dulu itu ada seorang biku namanya Pahien, dia itu sempat mencatat nih tentang kemunduran Tarumanegara. Pahien ini bukan Ya kok dari kamera jadi pagi. Asli. orang, tapi nama semacam gelar lah. Yang tadinya malam Gelar tempat. Pahien itu dia mencatat nih. Tadinya Jadi dalam catatannya dia menyebutkan bahwa di tahun 669 itu masih ada utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Kebetulan orang Cina menyebut nama Tarumanegara itu dengan sebutan Tolomo. Oh, Tolomo. Nama 669 masih ada yang sana. Dan Eh, semenjak tahun kucing itu, jangan berantem. sudah tidak ada lagi utusan yang dari Tolomo yang ke Cina. Apakah ini sesuai dengan bunyi prasasti yang ada di Kota Kapur yang bagian akhir itu menerangkan bahwa Sriwijaya ingin menaklukkan kerajaan yang ada di tanah Jawa, dan prasasti itu beranjak pada abad ke-7. Nah, disitulah diambil kesimpulan lebih kuat lagi bahwa kemunduran Tarumanegara di abad 7 itu karena masuknya pengaruh dari Sriwijaya. Enak banget di kamera. Hingga akhirnya budak lah yang lebih berkembang di sini di abad 7 sampai 10. Dan kenapa berhenti di abad 10? Karena di abad 10 kawasan kita ini mengalami suatu bencana alam, yaitu luapan Sungai Citarum yang menggenangi kawasan ini, banjir. Oh, banjir bandang Hingga ya. akhirnya waktu itu masyarakat pendukung perjanjian mereka mengosongkan tempat ini, Hmm. hijrah menyusul saudara-saudara mereka yang terlebih dahulu menyebarkan agama ke daerah, ada yang Magelang, ada yang Bali Oh. ke sana itu, dan sini ditinggalkan. Dan banjirnya itu pun tercatat dalam catatan buku Kerawang kuno yang menyebutkan bahwa di tahun 1642 Temenggung Panatayuda menyewakan lahan tambak dari Ciparage sampai sini, Pak. Hmm. Cuma dalam catatannya menyebutkan bahwa daerah Batu Jaya tidak bisa disewakan karena daerah sini masih berupa rawa sangat dalam. Oh, dalam banget. 1642 barulah
Diperkirakan rawa-rawa di sini mulai mendangkal itu sekitar abad 19-an. Oh, serius. Baru orang mulai berdatangan kembali nih, membuka hutan ini tempat-tempat. Dan akhirnya yang datang-datang itu, yang pendatang yang nempat di sini ternyata orang dari daerah Bekasi. Makanya logat orang Batu Jaya, Pakis Jaya logatnya Melayu, tidak bisa bahasa Sunda. Nah, karena memang pendatang. Nah, itu bisa kita lihat juga dari ini, dari Mayfil, bangunan Mayfil, lantai dasar candi kita ini. Antara lantai dasar dengan tanah sawah ini lebih tinggi tanah sawah, sekitar 80-90 lah. Lebih tinggi, jadi lebih tinggi tanah sawah. Nah, ternyata tanah sawah di sini itu tanah endapan. Makanya candi kita ini terkubur. Jadi ini candi termasuk candi peninggalan Buddha gitu kan? Buddha. Bahasa Buddha. Ya. Buddha, tapi kalau dilihat dari masa Tarumanegara, karena Pahian pun tidak hanya mencatat tentang kemunduran itu, tapi dia menyebutkan bahwa di masa Tarumanegara itu sudah hidup beberapa agama. Salah satunya dia menyebutkan di masa Tarumanegara itu ada agama kotor, Pak. Jadi kotor di sini bukan agama yang salah, tapi agama yang tidak sejalan dengan ajaran rajanya. Karena peralihan dari akhir masa prasejarah masuknya Hindu Buddha di sini. Jadi betapa hebatnya dulu itu bangsa kita ya, seorang raja inilah membebaskan rakyat memeluk agama apa saja. Masing-masing. Itu yang sudah ada. Gitu. Ada Hindu, ada Buddha, dan animisme itu dipercaya di masa Tarumanegara. Tapi ya memang di masa Tarumanegara itu Hindu lah yang lebih dominan Di sini. kecil, tapi setelah masuknya pengaruh Sriwijaya Buddha ini besar di sini. Wah, terima kasih banyak informasinya. Ya. Sama-sama Pak. Kalau Justru lebih komplit nanti di museum ya. Kalau museumnya itu di museum. sebelah mana Pak? di ini Pak, bangunan ini cuma tutup sekarang. Nggak bisa lihat. Oh, Museum kapan itu kira-kira waktu-waktu yang ini gitu? tiap hari buka Pak. Buka, oh, Buka gitu. tiap hari, cuma kalau sore gini kan sampai jam mungkin paling lambat tadi 5:30 dia tutup. Oh, sangat. Terusnya ada petugasnya siap ini. Iya, karena memang peraturan itu kan tutupnya sampai jam 4:30 lah, jam 4 gitu. Oh, Tapi ya karena kan gak enak juga dalam pelayanan. Iya nih Memberikan kita informasi maaf sama nih, pengunjung. terlambat karena tadi Enggak apa-apa, enggak nyari apa-apa. di Mbah Google. Iya iya iya. Aduh, ini terima kasih banyak Pak. Ya, insya Allah. Ini kawasan percandian kita ini. Jadi inilah salah satu candi tertua yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Malah tertua ini ya berarti. Tertua ya. Setelah ditemukan ini, oh, jadi ya dari hasil teman-teman itu Pak, oh benar-benar candi tertua yang ada di Pulau Jawa. Jadi kita bangga lah ini sebenarnya sebagai orang, terutama orang Jawa Barat ya, Jawa Barat. Tapi ini mungkin ada pengaruh nanti ke daerah Tangerang sana, Iya, sebarannya kan masyarakat. Kita nggak tahu nanti ke depan. Ya memang kalau di sini tuh dengan kita sementara dari tahun 85 kegiatan sampai saat ini kita baru menemukan 62 titik sebaran situs. Dari 62 itu baru ada 39 yang dilakukan ekskavasi. Ada 39, dan dari 39 itu baru ada 3 yang dilakukan pemugaran. Candi Blandongan dan Candi Serut yang masih sampai saat ini dalam tahap pemugaran. Mungkin nanti kita itu juga ya, banyak, tidak menutup kemungkinan dari 62 itu kalau tahun-tahun berikut lah kita menemukan lagi. Dan temuan-temuan yang kita dapat itu informasi dari masyarakat. Sekarang masyarakat sudah mulai mengerti lah tentang oh ini tinggalan cagar budaya. Kalau masyarakat sini bilang oh ini tinggalan leluhur kita. Nah, leluhur tinggal orang tua dulu. Terima kasih banyak Pak. Iya Ini Pak, mohon sama-sama. maaf sudah mengganggu. Oh enggak apa-apa. Kebetulan memang tadi itu habis ngecek pompa Pak. Tadi kan teman ada yang pulang sudah duluan. Sekitar 5:30 saya masuk ngecek pompa. Ternyata ya syukurlah, alhamdulillah akhirnya sudah bersih. Jadi ganggu makin panjang. Nggak Maaf ya apa-apa. Pak ya, insya Allah Jadi senang. nanti kalau Justru senang ditemenin Pak gitu. Ya, ditunggu kunjungan berikutnya. Ya, Ya mudah-mudahan nanti ada informasi baru lagi nanti kita sampaikan. baik. Intinya jangan ragu lah, nanya sama teman-teman petugas yang ada di Siap, lokasi baik. situs. Walaupun mereka sedang menyapu, memang tugas mereka juga Pak. Karena mereka petugas itu tidak hanya membersihkan situs, menjaga, tapi memberikan informasi sama pengunjung. Jadi di Makasih. mana tempat pun. Ya, mari Pak. Ayo. Ya, ayo. mari, Maaf ya Pak. Pak ya. Kasih banyak Pak.